Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, eh, yang terhormat Bapak Presiden Indonesia, yang saya hormati Bapak Menteri Keuangan, Bapak Menteri Desa, Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Bupati Kabupaten Kuningan, juga Bapak Kepala Dinas DPMD Kabupaten Kuningan. Perkenalkan, nama saya M. Narmai Sujenar, Kepala Desa Luragung Tonggoh, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan. Di sini izin sesuai dengan perintah Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak KDM, bahwasannya pemerintahan desa harus melaporkan laporan keuangan yang telah dilaksanakan melalui media sosial. Sebelumnya bahwasannya kita juga pernah melakukan, dan itu ada di website kita, yaitu desaluragungtonggoh.id, ataupun di media sosial kita yang lainnya, baik itu di YouTube, TikTok, ataupun di Instagram. Tapi kita akan sedikit menjelaskan laporan pertanggungjawaban kami, yaitu sebagai pemerintahan Desa Luragung Tonggoh. Di sini periode tahun 2019 sampai tahun sekarang 2026, di mana saya dilantik pada waktu itu tanggal 29 Desember 2019. Dan mungkin RAPBDes yang kita kelola di tahun 2020 adalah hasil rancangan periode kepemimpinan sebelumnya. Di sini kita akan menjelaskan bahwasannya kami di desa, unsur pendapatan yang didapat oleh desa ada beberapa sumber anggaran, yaitu yang pertama dari pendapatan asli desa, yang kedua dari alokasi dana desa, yang ini sumbernya dari kabupaten. Besar kecilnya ini disesuaikan dengan kemampuan kabupaten yang ada di kita, yaitu Kabupaten Kuningan. Yang ketiga adalah dana desa, yang mungkin masyarakat luas sudah mengetahui bahwasannya ada beberapa yang mengatakan dana desa itu rata-rata di 1 miliar. Perlu diketahui, Desa Luragung Tonggoh ini dana desa yang kita dapat itu di rata-rata di angka 740 juta. Yang mana kita sempat mengalami kenaikan di tahun 2022. Itu adalah hasil dari status desa kita menjadi desa mandiri, dan di 2023 kita mencapai 882 juta, yaitu hasil dari kinerja kita di periode sebelumnya. Total dana desa yang selama 2020 sampai 2026 kita terima yaitu sebesar 5.106.808.000 rupiah. Yang keempat yaitu ada sumber anggaran yang sifatnya dari provinsi, yaitu IP atau infrastruktur pembangunan dari provinsi. Ini hampir tiap tahunnya tidak ada mengalami perubahan, yaitu sebesar 130 juta rupiah. Yang berikutnya adalah dari Faret. Faret ini kita terima di hasil bagi DBH pajak. Itu juga ketentuannya yang kita terima ada hasil dari perhitungan kabupaten. Yang berikutnya adalah Pemkab. Di sini kita tulis di semenjak tahun 2023. Ini adalah besaran sewa lahan desa yang dijadikan puskesmas oleh kabupaten, dan kabupaten menyewa ke kita sebesar 8.500.000. Cuma di tahun 2020 sampai 2022 ini masuk ke PAD, makanya kita dipisahkan di tahun 2023 ini. Kita sumber anggarannya karena ini transfer anggarannya, jadi kita munculkan transfer dari Pemkab. Dan ada sumber lain-lain, yaitu sifatnya ini dari donatur atau dari toko swalayan yang berada di sekitar Luragung Tonggoh, ini sebesar 3 juta, yaitu dari swalayan Fajar. Nah ini Pak, Bapak Ibu sekalian, bahwasannya total anggaran dana desa kita tiap tahun itu di 2020 sampai ini kisaran di angka 1,3 miliar. Yang berikutnya adalah kita bahas tentang pengeluaran. Kalau di pemerintahan desa perlu diketahui, kita ada 5 bidang yang
kita laksanakan, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana. Nah, di mana 5 bidang ini itu harus dibiayai dari ke-6 sumber yang tadi telah di awal kita sebutkan. Di sini ada pemisahan, sama saya dipisah. Ini ada dari ADD, PAD, IP, Paret, dan Pemkab, dan kita pisah dari dana desa. Kenapa? Karena banyak pertanyaan yang timbul di media sosial, dana desa dipakai apa, sementara pembangunan minim, dan sebagainya. Makanya kita jelaskan perihal detail semuanya, bahwasanya tidak semuanya dana desa itu habis atau diperuntukkan untuk pembangunan secara fisik, tetapi ada hal-hal yang perlu dibiayai. Nah, kenapa di bidang satu ini yang sifatnya penyelenggaraan pemerintahan menggunakan atau memakan anggaran yang sangat besar? Perlu diketahui ini sumber anggaran yang dipakai oleh bidang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu bidang satu, yaitu diperuntukkan untuk siltap. Ini sumber anggarannya hampir semuanya itu dari ADD. Nah, untuk lebih rinci itu ada di RAPBD desa. Nah, kita globalkan seperti ini, bahwasannya kita penggunaan dana desa di bidang satu tahun 2020 sebesar 70 juta, tahun 2021 sebesar 180 juta sekian, tahun 2022 sebesar 27 juta sekian. Nah, yang berikutnya yaitu bidang pembangunannya. Di bidang pembangunan ini 3 tahun kebelakang, yaitu 2020 sampai 2022. Nah, ini ada 253, 233 atau 379. Di sini total yang digunakan oleh kami di ini ada di bawah. Kita lihat di sini. Di sini di tahun 2020 kita ada silpa sebesar Rp5.394.200. Menginjak ke tahun berikutnya, yaitu 2023, inilah penggunaan 2023 sampai 2025, di mana penggunaan ini kita mengalami kenaikan yang lumayan di 456 juta di tahun 2023. Kenapa bisa meningkat demikian? Dikarenakan di tahun 2023, seperti hal yang tadi saya telah dibicarakan di awal, bahwasanya kita mengalami penambahan anggaran dari status desa kita menjadi desa mandiri. Nah, di 2024 kita juga ini bisa membangun baik secara ini di bidang 2 ya. Ini sebesar 290 juta. Nah, ini dari total anggaran kita tidak ada silpa di beberapa tahun 2021 sampai 2024, tetapi di 2025 kita ada silpa sebesar Rp500.000. Dan ini rencana kita pengeluaran di tahun sekarang, di mana kita bisa melihat di sini bidang pembangunan desa itu ini sebesar 103.393, di mana nanti akan saya jabarkan apa aja sih yang dibangun dari 103 juta ini, ataupun baik tadi yang di bidang 2 sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini dari total pendapatan kita yang sebelumnya di tahun 2020 sampai 2025 kita di rata-rata 1,3 miliar, tetapi 2026 kita mengalami penurunan sebanyak 932 juta totalnya, jadi ada kisaran di angka 488 juta. Kenapa kita bisa mengalami penurunan yang sangat jauh? Karena mungkin sudah diketahui oleh umum bahwasannya pemerintah pusat sedang menggalakkan yang namanya Koperasi Desa Merah Putih, yang mana sumber anggarannya itu mengambil dari dana desa. Nah, di sini perlu diketahui juga, nanti dana desa yang 488 itu akan digunakan untuk membiayai Koperasi Merah Putih selama 6 tahun ke depan. Jadi tiap tahunnya kita harus dibiasakan mendapatkan anggaran yang tidak biasa, yang tadinya sekitar 700 mungkin hanya sekarang 296 untuk di tahun sekarang itu. Di sini kita lihat juga, tadi saya sudah mengatakan di sebelumnya, di slide sebelumnya, inilah yang dilaksanakan di bidang 2, di mana di bidang 2 itu tidak seluruhnya ada bidang pembangunan fisik, tetapi di sini ada sumber bidang khusus untuk pendidikan, kesehatan, itu masuknya ke bidang 2.
di mana kita tiap sumber pendidikan ini untuk apa, yaitu untuk guru ngaji, operasional dari madrasah diniyah yang alhamdulillah kita mendapatkan bantuan pembangunannya, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Juga di subbidang kesehatan, ini peruntukannya untuk apa, untuk PMT, untuk posyandu, untuk PMT stunting, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat huruf merah ini adalah jumlah biaya atau anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan fisik. Di mana kenapa saya kasih tanda merah ini? Biasanya masyarakat menilai seseorang atau menilai seorang kepala desa itu berdasarkan hasil pembangunan fisiknya. Tetapi kalau menurut saya, keberhasilan seorang kepala desa itu bukan dari banyaknya bangunan yang dibangun di desanya, tetapi keberhasilan seorang kepala desa itu yaitu dituntut untuk memberdayakan masyarakatnya agar bisa mandiri sesuai dengan status desanya yang disandang gitu kan. Jadi tetapi kita cobalah keinginan masyarakat tentang fisik. Kita akan lihat ya, ini 2020 dan di sini ada 2021. 2021 kita hanya bisa melaksanakan di kisaran 56 jutaan, 54, ya 52 jutaan ini. 52 juta karena waktu itu terjadi bencana COVID ya yang ada di Indonesia. Nah, ini tahun 2022-nya. 2022 kita hanya bisa 2 kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa. Sementara ini yang di bawah tadi di slide 2020 juga ada, 2021 ada, ini tetap kita bisa membangun hasil bantuan dari IP atau yang tadi saya sebutkan bantuan dari pembangunan provinsi tiap tahunnya yang 130 juta. Nah ini Pak, nah ini kalau kita lihat di tahun berikutnya juga di sini kita lihat bahwasanya sama 2023 ada subbidang kesehatan, bidang pendidikan. Nah ini kita bisa lihat karena tadi kita mendapatkan status mandiri, jumlah bangunan yang kita bisa laksanakan secara fisik alhamdulillah agak sedikit banyak. Nanti jumlahnya kita akan lihat di slide berikutnya. Yang berikutnya yaitu di tahun 2024 sama 2024 juga ini kita alhamdulillah masih bisa melaksanakan pembangunan dan IP ini ada di bawahnya. Total pembangunan secara di bidang 2 yaitu 344 dikurangi tinggal 32 juta di bidang pendidikan dan kesehatan sebesar 68 juta. Yang berikutnya di tahun 2025 nih, ini baru kemarin nih dilaksanakan. Nah, 2025 itu mungkin ini TPT di Dusun Puhun, kebetulan di kita ada 3 dusun ya. Nah, ada drainase Dusun Pahing, jadi kita pemerataan pembangunan dari 3 dusun itu kita semua kasih pembangunan apa yang diinginkan oleh masyarakat gitu kan. Nah, ini rehabilitasi peningkatan balai desa. Di sini kenapa balai desa direhabilitasi atau peningkatan? Ini kemarin ada pengecatan, nah, karena seharusnya itu memang mohon izin Pak Menteri kita juga dikasih keleluasaan untuk berapa persen untuk pemeliharaan bangunan aset desa. Mungkin nanti akan kita bahas di bidang aset nanti di slide berikutnya. Pembangunan saluran irigasi sawah Tonggoh, ya ini sebesar 33 juta ini untuk aliran sawah agar petani bisa bercocok tanam dengan baik, tidak terkendala dengan adanya aliran air yang tersumbat. Alhamdulillah untuk tahun sekarang setelah 35 tahun kita tidak bisa tanam padi selama 3 kali. Untuk pertama kalinya tahun 2025 Desa Uragung Tonggoh setelah mengalami 35 tahun MT tani hanya 2 kali, kita berhasil sampai 3 kali di tahun 2025 ini. Dan kita akan coba mempertahankan ke depannya, mudah-mudahan petani Desa Uragung Tonggoh khusus untuk di sawah Tonggoh bisa MT 3 kali gitu ya. Nah ini untuk 2026 ini yang mungkin hanya pembangunan 2 item dengan nilai nominal yang sangat sedikit yaitu sebesar sekitar 22 juta untuk secara pembangunan fisik yang menurut masyarakat awam atau masyarakat luas ini
desa berhasil karena banyaknya pembangunan gitu. Nah, ini saya jelaskan seperti ini kenapa? Kita harus tahu bahwasannya dana desa itu tidak semuanya harus wajib untuk pembangunan. Karena apa? Di tahun 2024 itu ada sistem ketapang, 2025 itu ada penambahan modal BUMDes, dan ada BLT, bantuan langsung tunai dari tahun 2020 sampai tahun 2026. Sekarang pun masih ada. Nanti kita akan bahas. Nah, ini setelah kita rekap, kita pembangunan tadi itu adalah sumbernya berasal dari dana desa. Sementara di sini slide ini Bapak dan Ibu bisa melihat pembangunan kami itu sebetulnya tidak hanya mengandalkan dari dana desa dan IP saja, Pak. Di sini ada sudetan 36 yang terdata program pembangunan baik itu secara fisik, bantuan kendaraan ataupun alsintan dan sebagainya. Itu ada 36 selama dari tahun 2020 ke 2026. Dengan total anggaran yaitu hampir mencapai 8 miliar. Tadi Bapak Ibu sudah saya jelaskan bahwasanya kisaran total dana desa yang kita terima dari tahun 2020 ke 2026 itu hanya sebesar 5 miliar. Sementara kita membangun dari 2020 ke 2026 hampir 8 miliar. Nah, ini saya wujudkan kalau seumpamanya masyarakat berpersepsinya berhasil itu karena pembangunan. Nah, ini saya wujudkan, Pak. Tapi saya masih punya PR karena masyarakat itu keberhasilan suatu pemimpin yaitu berhasil meningkatkan sumber daya manusianya, baik di bidang segala hal. Gitu. Nah, yang selanjutnya di sini kita lihat compare-nya, Pak. Tadi saya jelaskan tentang BLTDD. Nah, di sini anggaran dana desa itu dari tahun 2020 sampai 2026 itu BLTDD itu tetap ada, Pak, harus dikeluarkan. Di mana peraturan BLTDD itu tiap tahunnya itu ada peraturannya. Jadi kami di desa tidak bisa semena-mena BLT karena kita dapat 1 miliar, BLT harus dibagikan 1 miliar. Enggak seperti itu juga. Karena di situ nanti ada peraturan menteri desa, ada peraturan menteri keuangan, ada peraturan menteri dalam negeri, yang semuanya memang harus kita laksanakan dan kita patuhi. Nah, di tahun 2020, sumber dana desa yang penggunaan untuk BLT itu sebanyak 33% dengan penerima manfaat 183. 2021 24%, penerima manfaat 48, 2022 40%, penerima manfaat 107. Kenapa di tahun 2020 kecil? 2022 ini kecil, sementara di 2020-nya banyak dengan jumlah anggaran lebih sedikit. Karena di tahun 2020 itu aturannya belum waktu itu keluar di pertengahan tahun kalau tidak salah. Jadi aturannya dana desa yang ada dipegang di kas desa itu harus digunakan untuk BLTDD. Jadi tidak full selama 1 tahun. Nah, kalau dari 2022 itu full dari awal tahun sampai Desember 2022 itu kita menggelontorkan anggaran untuk 107 orang tersebut. Jadi jumlahnya 385 juta. Nah, kalau kita lihat dari slide-nya ini, pembangunan dana desa yang tadi menggunakan dana desa itu hanya 1 miliar 83 juta. Dari IP yang totalnya 2020 sampai 2026 itu menggunakan anggaran IP untuk pembangunan fisik ya. Di sini kita ulangi lagi, fisik itu hanya 565 juta. Sementara uang yang digelontorkan oleh BLTDD untuk penggunaan BLTDD yaitu 963 juta. Nah, kalau kita berdasarkan jumlah 963 juta itu untuk BLTDD, berarti ini sudah melebihi anggaran dana desa 1 tahun untuk Desa Luragung Tonggo. Kenapa? Karena Desa Luragung Tonggo rata-rata pendapatan dana desa tiap tahunnya yaitu sebesar 740 sampai 768 juta. Nah, jadi itulah penggunaan sumber anggaran di mana di sini kalau kita kurangi atau kita bandingkan dengan
pembangunan dana desa, ya, dengan keluar anggaran BLTDD, yaitu selisihnya 120 juta. Ini nggak beda jauh. Tetapi kalau kita bandingkan pembangunan Desa Ragung Tongoh yang terjadi di Desa Ragung Tongoh di luar dana desa dan di luar dana pembangunan provinsi itu mencapai 7,9 miliar. Nah ini kalau ini selisihnya sangat jomplang. Berarti apa? Desa kita ini membangun masih berharap bantuan dari pemerintah di atas, belum bisa mandiri sepenuhnya. Jadi yang diharapkan oleh pemerintah pusat yaitu desa itu bisa membangun secara mandiri, baik itu oleh pemerintahan desanya ataupun oleh warga masyarakatnya. Karena dana desa itu bukan sebagai tujuan utama pembangunan, tetapi adalah dana desa dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu untuk menopang atau membantu pembangunan yang ada di desa. Berarti yang harus membangun sepenuhnya desa itu adalah kita semua sebagai warga masyarakat Desa Luragung Tonggoh. Nah, yang berikutnya kita lihat di sini tentang aset desa. Nah, ketika saya awal menjabat yaitu dipertanyakan tentang aset. Makanya saya dari banyaknya pertanyaan warga, ketika tahun 2020 saya mencoba meminta data ke teman-teman perangkat desa. Nah, di sini data yang kami terima adalah kita hanya punya data di luas tanah yang ada di Desa Ragung Tonggoh. Nah, bangunan sebanyak ini, bangunan itu apa aja? Balai desa, terus pasar ikan, dan ada poskesdes gitu. Nah, kendaraannya apa aja nih? Ada motor, waktu itu motor Honda Win, motor CS1 sama traktor ya. Itu. Traktor 2 kalau nggak salah. Nah, ini total yang kita kalau kalkulasikan secara harga perolehan. Harga perolehan di sini karena aset desa selalu dicatatkan atau dilaporkan melalui sistem pengelolaan aset desa itu Sipades, ya. Di sini data yang telah dilaporkan yaitu 429 juta karena pada waktu itu harga perolehan atau tahun perolehannya itu kita dicatatkan di tahun 1950 dengan harga per batak tanahnya itu sebanyak 24.000. Tetapi kan harga tanah itu nggak mungkin turun. Jadi naik. Nah, makanya di tahun 2020 atau kita mulai dari tahun 2020 itu saya kalkulasikan harga tanah per batanya di angka 900. Nah, inilah tercapai angka 10 miliar di tahun 2020. Kita start dari situ nih. Nah, cuma untuk alat dan mesin karena saya tidak punya data, dari perangkat juga tidak punya data, ya akhirnya saya kosongkan. Nah, terus bangunan juga, yang ini data seingat dan sepengetahuan para perangkat waktu saya pas datang ke desa atau menjabat sebagai kepala desa. Nah, ini kendaraan motornya. Nah, kita mulai catat nih dari periode zaman saya. Dari tanah, ini kan dihargakan 900 per bataknya. Kita naik, karena tiap tahun itu harga tanah nggak mungkin turun, tapi naik. Kita kalkulasikan ke angka di 1 juta per tahun 2021 nih, jadi naiknya sekian. 2000 ini naiknya ke 1.100.000, totalnya sekian. Nah, ini sampai di angka 1.600.000 per tahun sekarang, per bataknya. Nah, untuk alat mesin, kita coba catat di sini. Kita mulai pembelian apa yang sifatnya alat dan mesin itu total 130 juta, ini termasuk dari bantuan yang tadi saya telah sebutkan itu. Nah, karena tahun berikutnya otomatis ini harga mesin itu mengalami penyusutan. Di sini mohon maaf juga Pak Menteri Keuangan ataupun dari Inspektorat, kami memang di sini merasa gimana ya, kita mendapatkan harga perolehan contoh di 1 juta barang elektronik kita saat membeli, tetapi di tahun berikutnya tetap harga itu 1 juta. Sementara kan kalau nilai mesin atau alat itu punya nilai penyusutan dan ada umur ekonomisnya. Jadi ketika saya mencatat ini, kok barang yang sudah rusak harganya masih harga baru gitu. Jadi mohon untuk semuanya kita ini jadi renungan bagi kita semua bagaimana solusinya. Karena kadang kalau berbicara aset Pak,
ini sangat sensitif terhadap masyarakat, dikiranya kita dijual atau gimana. Makanya saya sengaja ini saya bikin data aset dikalikan dengan penyusutan, di mana alat dan mesin ini kita anggap umur ekonomisnya 4 tahun dengan penyusutannya atau nilai residu juga kita tambahkan, yaitu sebanyak 4,5%, 22,5 kalau untuk alat dan mesin. Kalau bangunan itu 9,5% dengan umur ekonomis 20 tahun, ya. Nilai residunya kita ambil dari 10% dari total bangunan, Pak. Nah, jadi inilah data yang kita dapatkan atau kita hitung aset desa. Dari 2019 atau 2020 awal saya menjabat, berarti ada aset sebesar 11 miliar karena di tanahnya sudah kita kalikan di angka 900.000 per batanya, totalnya 11 miliar 877 juta. Nah, sekarang tahun 2026 apabila tidak terjadi pendapatan atau tidak terjadi mendapatkan alat pembelian ataupun tetap ini kan jadi berkurang. Alat dan mesinnya, bangunan jadi berkurang, kendaraan juga berkurang karena ada umur ekonomis dan penyusutan, jalan dan jaringan irigasi jadi berkurang karena adanya itu. Ini totalnya 26 miliar 762 juta rupiah. Jadi kalau kita compare dari pertama saya menjabat dengan nilai 11 miliar, sekarang posisi tahun 2026 kita 26 miliar, kita mendapatkan kenaikan aset itu yang lumayan besar, yaitu sebesar 14 miliar 884 juta 862 ribu rupiah. Itu Pak. Nah, di sini ada lampid, kita lihat juga di mana rata-rata per tahunnya kita kelahiran di angka 24, kematian di 24 orang, datang dan pergi ada di 39 dan 34. Kenapa saya minta compare seperti ini? Nah, karena jangan sampai ini ketika yang pergi lebih banyak dibanding dengan yang datang, ini akan terjadi dalam hal tanda kutip. Kenapa? Apakah tidak betah di Ragung Tonggo dikarenakan apa atau kenapa? Ya, kalau kita lihat ini alhamdulillah data yang datang itu masih lebih banyak daripada dengan yang pergi ya. Jadi kita harus juga mengukur, dan kalau nanti ada kesempatan kita juga akan laporkan secara by statistik. Karena kita sudah menghitung PDB desa, sudah menghitung surplus dan defisitnya, segala macam, bahkan dari sektor pertanian kita ada perhitungannya tersendiri, gitu kan. Dan untuk lebih lengkapnya nanti di next lain kesempatan. Nah, ini untuk penghargaan. Alhamdulillah untuk tiap tahun kita mendapatkan penghargaan, baik itu dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan kementerian. Nah, inilah beberapa penghargaan yang kita terima, dan mungkin kita tidak bisa tayangkan semua di slide karena terlalu banyak gitu kan. Dan inilah bukti kami di pemerintahan desa ini tidak diam, bahwasanya bukti kami dan rekan-rekan perangkat kerja atau perangkat desa Ragung Tonggo ini terus bekerja membangun desa demi nama baik desa Ragung Tonggo. Nah, mungkin dari saya dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.